Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai yang baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, yang belum hadir siapa ya? Ada 4 orang, Miss. Tidak ya. 2 orang lagi. Sofian, Oke. Nida. Kita mulai aja ya. Sebelumnya saya mau bertanya tentang rencana penelitian. Seperti yang sudah saya sampaikan ke Dalila kemarin ya. Oke, bentar. Nah, sebentar. Nih. Saya lupa bikin form. Jadi di sini aja ya. Open blank. Kelompok. Topik. Judul. Pertanda. Ini. Oke. Saya dari pagi udah ngajar 2 kelas. Suaranya udah agak habis ya. Dari kelompok. Berapa dulu nih? Minggu depan kita jadi ya di kampus ya. Awal. Jadi insya Allah jadi jam 1 sampai jam 1:30. Nah, ini kelompok mana dulu nih yang mau menyampaikan duluan. Bisa nambah. Ya Dalila. Satu aja, Miss. Hah? Apa? Dari kelompok 1, urutan. Oke. Taruh. Oke, berurutan ya, bentar dulu. Saya mau insert cell, kok nggak bisa ya? Oke, dulu kali ya. Sini. Salah. Mana sih? Ya, saya jadi menggambar. Bentar. Cara nambahin sel satu lagi sebelah kiri. Biasanya sih ada insert loh. Di layout, Bu, biasanya ada. Hah. Ya betul lah. Insert left. Oke. Gambar. Enggak. Kelompok 1 siapa aja? Saya, Dewi, sama Sofian. Ica. Ya. Tulisannya gimana sih? Ica, pakai H? Enggak. Enggak, Bu. Enggak Enggak ya? pakai H. Enggak. Dewi, Sofian. Topiknya tentang? Faktor-faktor yang berhubungan terhadap resiko hipertensi pada mahasiswa FKM UMJ. Oke. Dependennya?
risiko hipertensi. Independennya? Independennya zat gizi, Apa? Independennya aktivitas fisik, Terus? IMT, terus komunitas tidur. Apa? Kuantitas tidur. Terus kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok. Bentar. Terus konsumsi kopi. Terus Stres karena tugas. Stres. Iya. Terus Stresnya karena tugas gitu. Sama riwayat keluarga satu lagi. Oke. Saya mau tanya tentang variabel dependen. Ngukurnya gimana? Yang ditanya atau yang diukur apa nih? Kedengeran nggak, Deo? Kedengeran, Miss. Yang kuesioner itu bukan, Miss. Yang alat ukurnya bukan, Miss. Apa gimana, Miss? Iya. Ya, maksudnya definisinya risiko hipertensi, maksudnya cara ngukurnya gimana? Kamu yang dinilai apa? Tensinya atau apanya? Tensinya, Miss. Pakai tensimeter. Offline berarti ya, nggak online Iya. ya. Enggak, Miss. Oke, mungkin ini ke ini enggak sih? Iya, jadi derajat 1 ya, Miss. Masuknya. Pra. Oh, masih private. Mahasiswa kan muda ya. Ya. Ada sih, pasti ada aja yang ketemu hipertensi, tapi kalau risiko itu ini semuanya risiko nggak sih yang independen? Ya, kalau hipertensi kan stage awalnya ya kan? Saya maksudnya gitu. Berarti sebelum hipertensi ya, Miss ya? Kan kamu mau nilai mereka tuh ada potensi hipertensi nggak ke depannya gitu kan? Benar nggak Iya. gitu? Maksud kelompok benar nggak gitu? Saya coba menerjemahkan. Iya, Miss. Nah, berarti prahipertensi. Karena kalau nanti kamu cari literatur, studi tentang prahipertensi banyak. Tapi ntar kalau kamu pakai keywordsnya risiko hipertensi, nanti akan banyak keluar tentang faktor risiko yang ada di variabel independen kamu ini. Ya. Jadi mungkin tentang prahipertensi ya. Berhubungan dengan prahipertensi. Gitu ya. Ya. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Saya, Miss. Siapa tuh? Titi. Mara. Sama Nida. Nida. Berdua? Iya, berdua. Oke. Apa Nida? Mara. Judulnya itu hubungan pola makan dengan kejadian gastritis, Miss. Pada mahasiswa FKMUMJ, insya Allah.
Semua disurvei nih maksudnya. Oke, nanti di metode kita bertajam ya. Iya. Oke. Variabel dependennya kejadian gastritisnya, terus variabel independennya pola makan, tapi ada beberapa sih Miss yang jadi ini. Sebentar. Apa aja? Sebentar. Frekuensi, jenis makan, jenis makanan sama porsi makan. Udah. Ini SEP ya? Seksional kan pasti kan? Iya, Miss. Kira-kira berapa pertanyaan sih yang ditanyakan? Enggak, gimana, Miss? Nanti akan muncul pertanyaan, mengapa kamu membatasi variabel independen hanya pada pola makan? Bingung juga sih. Ada yang orang makan normal, trigger stres dikit, asam lambungnya naik, ada nggak? Ada. Ya. Iya. But you don't include stress factor as your independent variable, nggak dimasukin gitu. Ya kan? Iya. Mungkin saya sama Nida ngambilnya dari, saya kan sebelumnya membaca-baca jurnal, kebanyakan memang ini gitu Miss, jadi ya udah yang sudah banyak diteliti aja gitu awalnya. Oke, nanti dielaborasi lagi pencarian literaturnya ya, diperdalam lagi. Lalu yang kedua adalah cara mengukur gastritisnya bagaimana? Kalau yang dari ada di bayangan kalian. Gimana? Hasil literatur sih dari gejala sih Miss ya, dari ditanya gejala-gejala gastritisnya, kayak misal dia punya riwayat mah atau enggak gitu, terus pernah mengalami terbakar gitu di lambung, kayak gitu Miss. Oke, saya tanya. Nanti akan ada pertanyaan, apakah Anda pernah didiagnosis gastritis oleh dokter sebelumnya? Udah nggak pertanyaan kayak gitu? Sejauh ini nggak ada sih Miss. Oke, berarti itu bukan gastritis. Oh, oke. Gejala. Oke. Nah, iya Miss. Ini ada beberapa kasus senior kamu juga bikin skripsi kayak gini. Gastritis, dermatitis, semua outcome yang bermakna diagnosis penyakit. Ya. Iya, Miss. Ketika di dalam instrumen, di dalam kuesioner, kamu wawancara kepada responden, tidak ada pernyataan tentang diagnosis yang dilakukan oleh dokter. Atau kamu sebagai peneliti tidak mendiagnosis langsung, jelas ya kita nggak bisa mendiagnosis ya, karena kita bukan dokter, maka kita tidak bisa menyebutkan variabel dependen kita itu sebagai sebuah penyakit. Oke? Ya, karena kan tadi yang ditanyakan kata Mara, rasa terbakar, perih, mungkin gitu ya, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Lebih kepada gejala yang mengarah ke sana, maka variabel dependen jadinya gejala. Kecuali ada pertanyaan yang mau kamu saring hanya yang gastritis atau antara yang gastritis dengan yang tidak. Apakah dalam setahun terakhir atau beberapa tahun terakhir mesti ada satu range ini ya, waktu ya, supaya tidak bias. Karena ketika sudah lama sekali orang itu akan mungkin lupa, ya kan? Bias informasi, recall bias di situ ada. Nah,
kamu mesti batasi. Misal, kalau kamu tetap mau mendiagnosis ini sebagai gastritis, bentuk pertanyaannya hanya cukup. Apakah dalam sekian tahun terakhir Anda pernah terdiagnosis gastritis oleh dokter? Gitu. That's enough. Kamu nggak perlu tanya lagi gejala-gejalanya. Oke? Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka boleh variabel dependen kamu itu gastritis. Gitu. Karena jawabannya berdasarkan recalling si responden terhadap riwayat diagnosis dia di zaman, bukan di zaman dahulu, di waktu sebelumnya gitu ya. Kalau ngomong zaman dahulu kayaknya terlalu lama. Gitu Mara sama Nida ya. Iya, Miss. Tapi untuk variabel independennya kira-kira kata Miss mending ditambahin lagi atau gimana? Kamu baca-baca lagi ya. Kamu baca-baca lagi literatur. Terutama jurnal internasional ya. Saya tuh kemarin baru minta tolong sama alumni yang bantuin saya. Coba cari literatur tentang topik tertentu gitu ya. Di Google Scholar, penelitian, ternyata sampah semua gitu. Sampah dalam tanda kutip, enggak bagus penelitiannya. Jadi kalau kamu mau nyari standar yang baik, cari minimal di doach.org gitu ya. Kalau mau jurnal-jurnal nasional yang kualitas bagus, cari di doach.org atau nyarinya di sciencedirect.com ya. sciencedirect.com. Baca abstrak-abstraknya aja dulu, kayaknya nggak terlalu berat kok kalau baca abstrak bahasa Inggris ya. Kalian melatih juga gitu. Frekuensi, jenis makan, porsi makan, sementara begini dulu nggak apa-apa, tapi nanti kamu mesti ada bayangan instrumennya bakal pakai apa ya. Sudah tervalidasi belum? Saya nggak ngasih kamu waktu buat validasi instrumen soalnya. Ya, jadi cari instrumen yang kira-kira udah valid. Atau kalau kamu mau kerja keras, ngejar-ngejar waktu buat validasi nggak masalah sih. 10-15 responden gitu nanti buat validasi dulu. Ini saya nggak nemu nih misalnya instrumen yang baku. Ya udah bikin sendiri terus divalidasi dulu ya nggak masalah juga. Ya. Tapi tetap Tapi Miss, kalau misalkan untuk instrumennya, kalau misalkan emang tadi yang dikatain misal nggak ada waktu buat validasi lagi, kan ambil dari boleh dari skripsi apa harus dari instrumen baku? Kalau dari skripsi, tapi skripsi yang kamu cantumkan itu atau skripsi yang kamu kutip itu, pertama dia mencantumkan proses uji validitasnya di bab metodologinya dia ya. Terus jelas setiap pertanyaan itu udah valid atau belumnya jelas. Terus yang kedua, karakteristik subjek penelitiannya mirip dengan karakteristik subjek penelitian kamu. Gitu ya. Jangan yang beda. Dia di desa, kamu di kota Tangsel. No, nggak bisa. Gitu ya. Karakteristiknya mereka anak SMP, remaja awal, kamu anak-anak kuliahan. No, beda. Gitu ya. Oke, paham maksud saya? Iya, Miss mau tanya juga. Berarti nanti kalau misalnya kita nemuin jurnal atau artikel-artikel lainnya terkait variabel independennya, judulnya juga dirubah lagi ya, Miss? Bukan pola makan lagi. Iya, tinggal tambahin aja nanti. Tambahin aja nih, Dek. Oke. Gitu. Nanti dipastiin aja instrumennya mau kayak gimana. Jadi nanti kalau cuman tanya pernah didiagnosis apa enggak gitu ya. Kalau dia jawab pernah, sama yang tidak pernah, ya itu yang jadi variabel dependen kamu. Nah, masalahnya gini, kalau misalnya, ini saya tambahin lagi, terkait dengan recall bias. Kalau misalnya kamu tanya tentang diagnosis gastritis, misalnya dalam setahun atau 2 tahun terakhir, maka yang kamu tanyakan terkait pola makan mereka juga setahun atau 2 tahun terakhir. Ngerti ya? Jadi kan kalau kita mau, jadi survei cross-seksional kan nggak bisa melihat hubungan sebab akibat. Ya, ini kan pasti desainnya cross-seksional kan? Atau kasus kontrol. Kamu mau kasus kontrol? Enggak, karena kamu enggak nyari orang yang udah sakit di rumah sakit kan? Kamu nyarinya di populasi. Nah, itu orang yang pola makan yang nggak benar, baru dia akan sakit. Logikanya gitu ya.
Ya, maka kita mesti mau flashback sepanjang waktu dia terakhir didiagnosis. Gitu, bukan yang pola makan yang sekarang. Oh, saya didiagnosis waktu SMA. Misalnya kelas berapa. Nah, diagnosis SMA itu maka saat itu juga yang kita tanya, dulu pola makannya gimana tuh, biasnya gede banget. Recall biasnya kan udah lama. Jadi kalau misalnya kamu mau cari aman, mungkin yang kamu teliti gejalanya aja kali. Ya, gejala yang mengarah ke gastritis gitu. Atau kalau mau yang setahun terakhir, boleh. Yang setahun terakhir kan orang masih inget ya, nggak lama gitu. Setahun belakang pernah nggak berobat ke dokter, terus didiagnosis gastritis gitu. Atau kamu pakai istilah lain nih, mah gitu ya, atau apa. Pokoknya istilahnya penyakit yang berkaitan dengan masalah lambung kan. Tuh, kayak gitu. Nanti diskusi lagi ya, Nida sama Mara ya. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Saya Miss sama Dalila. Anis sama Dalila. Dalil. Oh, namanya Dalil sih, Dalila. Dalil tuh petunjuk. Oke. Topiknya itu analisis hubungan stres dengan status gizi pada mahasiswa FKM UMD. Gak jelas hubungan apa ya, Miss? Analisis hubungan stres dengan status gizi. Pada mahasiswa. Iya. Hubungannya mahasiswa. Oke. Ini juga variabel gimana sih? Stres dengan status gizi. Kamu udah baca banyak belum? Udah sih, tapi dari beberapa jurnal yang udah dicari tuh rata-rata pada nggak berhubungan, tapi ada beberapa yang berhubungan, tapi ada juga yang enggak. Soalnya jauh. Kemana mekanismenya stres sama status gizi? Pola makan. Iya. Oke. Pakai pola makan yang food frequency itu masih bisa kan ya, Miss? Bisa sih. Yakin mau ngolah FFQ? Anak EPIT yakin mau ngolah FFQ? Nggak apa-apa. Kalau pakai FFQ. Oke. Berarti outcome-nya status gizi. Iya. Berarti outcome-nya nanti lebih dari 2 kategori ya? Gizi kurang. Oh ya, gizi kurang dan gizi normal. Gizi lebih. Gradasinya gimana? Gizi kurang, gizi normal, gizi lebih. Kalau mau dibikin strata sesuai standar kan 6. Saya ngasih shock culture dulu ya, shock terapi dulu ya. Status gizi nih, gizi buruk. Terus gizi kurang. Gizi normal. Overweight. Obesitas tingkat 1, obesitas tingkat 2, atau berapa strata tuh? 6 kan? Outcome kamu 6, apa berapa? Dalila, Anis. Iya, Miss. Nah, tadi Jadi cari diukur lagi. pakai IMT juga. Diukur pakai IMT juga. Iya, IMT. Tadi kan stratanya 3. Status gizi jelas IMT dong, mahasiswa. Ya kan 18 tahun ke atas. Dewasa kan jatuhnya kan. Udah nggak per umur kan. Ya kan? Nah, coba kamu lihat kategorisasi IMT. Gizi buruk, gizi kurang, gitu kan? Normal, overweight, obesitas tingkat 1, obesitas tingkat 2. Kamu mau bagi jadi berapa tuh? Minimal 3 loh. Gizi kurang, gizi buruk 2. Jadi 1, bisa. Kita husnuzon lah, mahasiswa FKM nggak ada yang gizi buruk. Tapi kamu pernah lihat kan yang kurus-kurus banget tuh, yang jangan gizi kurang kan? Ada mahasiswa FKM yang kurus banget gitu, ada. Nah, normal, oke.
Nah, overweight sama obesitas mau dijadiin satu silahkan. Misalnya di atas 25 patokannya misalnya ya. Atau kalau Asia kan 23,5 tuh. Nah, basicnya status gizinya nanti kamu pelajari lagi mau pakai mana ya. Terus stresnya stres doang. Ini bias banget nih. Kecuali kamu analisis kausalitas. Maksud saya tidak ada satu masalah kesehatan pun yang disebabkan oleh hanya satu faktor. Ya, kita pakai kriteria Hills gitu. Semua pasti disebabkan oleh multiple kausal, ya kan? Multiple kausal. Unless penyakit infeksi. Ya, adanya agent itu jadi penyebab suatu penyakit. COVID itu ada karena adanya SARS-CoV-2. Ya kan? Yang mutlaknya itu adanya SARS-CoV-2. Sehingga kalau mau teliti faktor risiko, bukan SARS-CoV-2-nya yang diteliti. Pakai maskernya, cuci tangannya. Karena banyak faktor. Tapi tuh sumbernya ada di mana? Di SARS-CoV-2. SARS-CoV-2-nya eliminated dari muka bumi, so nggak ada penyakit itu, nggak perlu teliti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, nggak ada gitu kan. Sama halnya dengan status gizi. Status gizi ini bukan sebuah penyakit menular, so dia nggak punya agent. Dia nggak punya etiologi mutlak, ya kan? Sehingga penyebabnya banyak, bukan penyebab ya, faktor risikonya banyak. So, kalau misalnya kamu mau pakai kacamata kuda, pokoknya gue mau lihatnya stres doang. Bodo amat dia punya keturunan obes, bodo amat dia banyak faktor lainnya, nggak dilihat. Pokoknya stres doang yang mau dilihat. Itu maksud saya very limited gitu. Ya, paling tidak kamu memasukkan beberapa variabel lain, tapi nanti silakan diteliti lagi, dicari lagi sumber literaturnya. Masih ada waktu ya. Ini buat pencerahan dulu. Oke, nomor 4. Kelompok 4 siapa? Siapa kelompok 4? Kelompok 4 kalau nggak nyaut, kelompok 5 dulu nih. Iya, Mala Miss. bentar. Ya, Safira kelompok berapa? Kelompok 4 sama Mala. Malah sama Safira, Miss. Oke. Safira masih magang, tah? Masih, Miss. Sampai kapan? Sampai akhir Oktober ini. Di Kenkes juga. Di mana? Di Dinkes Tangsel. Oh, di Dinkes Tangsel. Megang apa? Bagian itu, surveillance. Surveillance. Seksi surveillance dari imunisasi. Surveillance apa? Imunisasi? Iya. Oh, oke. Oke. Judulnya apa? Hubungan lingkungan keluarga dan teman sebaya terhadap perilaku merokok pada mahasiswa FMUM, Miss. Lingkungan keluarga. Nih, mahasiswa FMUMJ. Jadiin satu aja ntar. Ya, kuesionernya ya. Kalau subjek yang mahasiswa semua. Pertanyaannya jadi satu ya. Ntar kamu tinggal bagi-bagi tuh. Teknik samplingnya yang probability ya. Perilaku merokok. Dependennya perilaku merokok. Malah mahasiswa FKM kan cowoknya dikit malah. Dapat berapa nanti sampel? Gimana? Tapi kayaknya ada yang perempuan juga ngerokok deh, Miss. Oh gitu. Kamu yakin bakal nangkep nggak? Ini soalnya nih yang kelompok pertama sama kelompok ketiga nih nggak bisa online nih. Mesti ngukur berat badan, tinggi badan nih. Sama tensi kan? Nggak bisa ditanya histori loh. Berat badanmu sekarang berapa? Tinggi badanmu sekarang berapa? Nggak bisa ditanya histori ya. Tadi Ani sama Dalila offline ya? Iya, Miss. Ngukur Mau tinggi offline. badan.
Jadi surveinya offline semua dong nih bareng-bareng. Apa gimana? Kan anak-anaknya banyak yang masih kuliah online kan? Gimana tuh? Ya dipikirin lagi. Nggak apa-apa, bisa gini. Kamu satu angkatan nih, satu kelas nih, 6 kelompok mau subjeknya sama nih, mahasiswa semua. Dijadiin satu semua tuh pertanyaannya dalam satu instrumen gitu kan. Ntar tinggal dibagi-bagi, ini punya siapa, ini punya siapa, nggak apa-apa juga kayak gitu. Saya tidak memberatkan, tapi dikondisikan aja, jangan setengah online setengah offline gitu ya. Kan kalau ngukur-ngukur tensi sama berat badan tinggi badan harus langsung, nggak bisa punya tensimeter nggak di rumah, coba diukur dong kan nggak bisa ya, biasnya tinggi itu. Bisa saran nggak, Miss, kalau terkait Biasa ini? Kan kalau misalnya dilihat dari jadwal itu kan angkatan 22 kan kebanyakan ada yang offline, ada yang online juga. Mungkin kita bisa mengecek jadwal mereka. Nah, setelah itu ketika mereka offline, kita buat kayak stand gitu, kayak nanti dari kelompok 1, kemudian mereka ke kelompok 2, tapi kita konfirmasi dulu sama ketua angkatan sama atau enggak ketua kelas mereka gitu, Miss. Boleh aja, tapi patokannya tetap teknik sampling ya. Kamu mapping dulu jadwal mereka. Tadi kan ada yang nggak pernah offline sama sekali, berarti dia tidak punya kesempatan untuk jadi responden ya. Maka kriteria inklusi kamu nanti adalah mereka yang kuliah offline. Gitu, unless. Kayak Mara Amanida nih, they don't care gitu ya. Mara Amanida, they don't care. Kalau yang online masih bisa jadi sampel mereka. Ya, karena kamu bisa pakai G-form. Ya kan? Biasnya minim gitu. Tapi kalau smoking behavior, kamu pakai G-form, how you ensure them? Memastikan mereka benar-benar nggak smoking itu gimana? Ya, smoking behavior itu mesti diwawancara langsung. Gitu. Oke, berarti ini variabel independennya lingkungan keluarga ya. Lingkungan keluarganya apa nih maksudnya? Malah Safira, lingkungan keluarga apa? Definisinya apa? Mungkin kayak ini Miss, kayak pola asuh, terus kayak pengawasan dari orang tuanya, controlling orang tuanya itu mengenai dia anak itu tahu nggak, maksudnya ngerokok apa enggak gitu, dicegah atau enggak gitu. Oke. Pola asuh ya. Oke. Kemudian Lingkungan teman sebayanya, pengaruh teman sebayanya. teman sebaya. Oke. Limited ya, sama kayak tadi, stres sama status gizi nggak apa-apa. Nanti silakan dibaca lagi. Ini kaitannya sama tugas berikutnya minggu depannya. Oke, nomor 5. Silakan kelompok 5. Kelompok 5 saya sama Vidara, Miss. Meda sama Vidara. Gimana? Judulnya hubungan tingkat stres dengan siklus menstruasi mahasiswa FKM-UMJ. Yang udah pernah deh nih. Kayaknya udah pernah deh. Bentar, saya cek. Yang dia lihat tingkat stres berarti. Iya. Sama dengan tingkat stresnya ini. Iya, ada normal. Tapi dia ringan, jadi gitu. Ini jadi independen, nih jadi dependen gitu. Maksudnya dependennya siklus menstruasi, variabel independennya stres, tingkat stres. Dependennya berarti siklus menstruasi. Ya. Stres itu pertanyaannya banyak, tapi cuma satu outcome-nya gitu ya.
Yang menentukan siklus kalau menstruasi apa lagi? kalau siklus menstruasi dihitung dari ininya Miss, siklus setnya kira-kira 21 sampai 35. Kenapa kurang Mega putus-putus suaranya? Ditanya nggak kedengaran sih. Kalau yang lain kedengaran nggak? ya Miss, jadi dihitungnya dari ininya siklus menstruasi terakhirnya. Dia kurang dari 21, lebih dari 35, atau misalkan lebih dari 3 bulan belum pernah head lagi. Oke, itu terukur, bisa dijawab, ya kan? Tapi maksud saya yang mempengaruhi siklus menstruasi kan nggak cuma stres ya, ya, faktor lain, Itu di status gizi juga bisa. Maksud saya gini, ini kan sama nih. Kamu bisa ngambil, kalau nyebar kuesioner bareng, kamu bisa ngambil variabel ini buat variabel independen kamu, ngerti nggak maksud saya? Jadi status gizinya dimasukin ke sini, Miss. Iya. Kalau mau nurunin kuesioner bareng-bareng lah, nyebar bareng-bareng, ya bisa mix and match aja, maksud saya gitu. Ya. Oke. Tapi kalau bareng-bareng speednya harus sama ya. Speednya jangan beda-beda gitu. Punya target terkumpul, nanti jumlah sampel minimalnya juga harus mencukupi semua. Kan kamu nanti dependennya beda-beda nih sama independennya. Nanti kan kita ngitung nih jumlah sampel minimal pakai limit show. Uji beda 2 proporsi. Misalnya kelompok 1 dapat minimalnya 170. Ini dapat minimalnya 80 misalnya. Nah, terus ada yang sampai minimalnya misalnya 100. Ya, maka kamu mesti dapat jumlah sampel minimal di standar minimal kelompok yang paling tinggi. Ngerti kan maksud saya? Jadi, supaya semuanya tercover. Dan itu juga dipastikan komplit, terjawab. Jangan sampai ternyata, ada beberapa yang nggak ngejawab variabel dependen. Kan esensi ya variabel dependen. Jadi ntar ternyata jumlah sampelnya kurang, jangan kayak gitu, mendingan dilebihkan gitu. Bicara kecukupan besar sampelnya. Ntar di mix and match aja tadi. Kalau saya senang yang ini ya, banyak yang dilihat gitu. Kalau ngukur stres itu capek nanyanya, beneran deh. Yang semester lalu juga banyak yang teliti stres pakai DAS biasanya kan, DASS gitu. Nah, tapi ternyata ya outcome-nya cuma jadi satu variabel doang gitu. Nggak banyak yang bisa dilihat dari sana. Tapi nggak masalah sih kalau kamu memutuskan untuk memilih ini, nggak apa-apa. Oke, nomor 6. Silakan. Siapa tuh? Nah, Hana sama Maisi. Hana dan Maisi. Maisinya mana? Di sini, Miss. Ada. Hadir semua ya? Kok ada 16 ya kebanyakan ya? Ada. Siapa yang double device? Anis double device. Saya, Miss. Saya Miss double. Mara. Kenapa demen banget double-double? Oke. Tapi hadir semua ya? Saya centang hadir dulu deh, takut lupa nih. Bentar, saya centang hadir dulu. Oke, sudah. Kembali ke PPT. Judulnya apa Hana dan Miss? Judulnya hubungan konsumsi junk food dan aktivitas fisik dengan status gizi lebih pada mahasiswa FKM UMJ. Status gizi berarti status gizi lebih. Dependen ya. Ya. Lebih, nggak lebih. Yang kurang taruh mana ntar?
Nggak termasuk soalnya yang mau diinin lebih ke obesitasnya gitu, Miss. Yang kurang nggak gitu, masuk. Yang kurang nggak masuk ya. Jadi eksklusi ya. Hanya bisa dieksklusi kalau udah ditimbang sama diukur MT kan? Iya. Nggak bisa dilihat secara fisik ya. Kalau udah ukur MT baru kamu buang, nggak dimasukin analisis gitu ya. Iya, Miss. Oke. Overweight dan obesitas 1-2 dijadiin satu. Iya. Masuknya Pakai yang dari Kemenkes ya, Nak, yang berlebih, yang gemuk berat sama gemuk ringan. Iya. Konsumsi junk food. Frekuensinya. Iya. Aktivitas fisiknya juga lebih ke frekuensi, Miss. Frekuensi. Oke. Ini ya. Udah pas semua. Udah pas semua. Oke, nanti berarti yang bisa dilihat secara offline itu cuma yang ini, kelompok 2, secara online gitu ya. Kalau mau pengumpulan datanya diserentakin secara offline semua nggak masalah, tapi penyusunan instrumennya mesti tepat, mesti baik. Jangan ada yang udah valid, ada yang belum valid, ya. Nggak bisa turun kalau semuanya belum valid ya. Oke, tapi enaknya ya datanya sekali terkumpul semua gitu ya. Jadi ada sisi plus dan minusnya. Mulai minggu ini tiap minggu setiap Selasa berarti saya akan minta progres kelompok. Nah, di minggu depan meskipun nanti mekanisme pengumpulan datanya bareng-bareng, masing-masing kelompok mesti punya kerangka teori dan kerangka konsep yang berbeda. Ya, karena variabelnya kan beda. Jadi tugas minggu depannya silakan dicari kerangka teori dari kerangka teori ya. Teori itu it means dari para ahli yang membuat konsep itu. Ya. Kalau mau pakai triad epidemiologi, segitiga epidemiologi, faktor host agent environment misalnya, kemudian diterjemahkan dalam konsep hipertensi misalnya, kayak agent host environment. Tapi kalau hipertensi kan nggak penyakit infeksi ya. Nah, kerangka teori apa yang cocok buat konteks variabel dependen kamu? Itu silahkan dicari kerangka teorinya sama dibuat kerangka konsepnya. Minggu depan itu dulu. Ya, kerangka teorinya mana, kerangka konsepnya seperti apa. Kalau misalnya yang sudah dapat instrumen boleh ditunjukkan ke saya. Ya, kalau udah dapat instrumen. Kalau belum, nggak apa-apa. Di minggu depannya lagi baru wajib sudah ada instrumen. Oke. Ada yang mau ditanya nggak tentang topik risetnya? Udah jelas ya? Terima kasih. Ini saya... Ya, Miss. Nanti saya simpan deh. Belum saya simpan nih. Selanjutnya kita lanjut analisis data. Share screen. Siapa yang mau share screen? Saya, Miss. Oke, Mega. Silakan, Mega. Safira, pembimbingnya siapa Safira? Pembimbing magang? Ibu Laila, Miss. Mbak Laila.
Pembimbing akademik. Oh, tadi Miss bilangnya lapangan. Bu Munaya. Oke. Bentar. Kemarin tuh kita udah sampai analisis deskriptif ya. Nah, besok. Sekarang mau belajar tentang uji normalitas. Ya, uji normalitas itu hanya dibutuhkan untuk menganalisis data numerik. Jadi yang kategorinya nggak usah dulu kan. Nah, kegunaannya uji normalitas untuk apa ya? Messi, uji normalitas buat apa, Messi? Apa ya, Miss? Untuk menilai sebaran datanya, Miss. Untuk menilai sebaran data. Terus? Pada kelompok datanya atau variabelnya itu. Supaya kelihatan dia itu distribusinya normal atau enggak. Iya, guys. Kalau normal kenapa? Kalau enggak kenapa? Buat berhubungan sama analisis datanya nanti ya, Miss. Hubungan dengan analisis data. Oke. Selanjutnya, ya. Jadi, Miss. Udah belum? udah. Kita coba uji normalitas ya. Uji normalitas pakai frekuensi atau pakai explore. Ya, kalau kemarin kita explore itu keluarnya ya normality curve saja, pola lonceng, ya kan? Nah, kita bisa pakai yang frekuensi supaya bisa melihat berbagai macam bentuk hasil uji normalitasnya. Jadi, ada yang bisa memandu Mega untuk mengoperasikan SPSS-nya untuk uji normalitas semua data yang numerik. Silakan. Hana udah pernah belum? Han. Hana. Hana. Nggak ada Hana, kemana Hana? Sinyalnya jelek katanya Miss, suara Miss-nya nggak kayak robot. Tapi saya nggak kayak robot kan di kalian. Oke. Dewi, ayo Dew. Yang mana? Halaman 79. Sembilan. Ya, ketemu. Ini Dew. Boleh saya nggak, Miss? Boleh dong, Sofyan. Ayo, Sofyan.
Dibuka Sofyan Dewi nih, diem aja disuruh. Sofyan, halaman 69 Sofyan. Halaman 79 nih. Ya, di situ 79 ya betul. ya. Pertama kita melihat apa sih variabel dulu, itu ke ibu menyusui. Ya. Kan variabel, Sofyan dataset. Ya datasetnya udah dibuka sama Mega. Tinggal suruh klik apa aja nih. Oh ya, kiri klik analyze. Kemudian descriptive statistik. Setelah itu frekuensi. Kemudian masukin umur ibu menyusui. Setelah itu masuk ke statistik. Kemudian centang standard deviation, minimum maksimum sama standar mean, kemudian mean, median, modus. Setelah itu continue. Setelah itu masuk di chart, pilih histogram. Oke, kemudian continue. Setelah itu oke. Udah. Miss, ini outputnya kelihatan atau enggak? Enggak. Belum. Bentar. Ya. Ini kemarin yang histogram ya udah dibahas ya. Coba mundur. Tadi variabelnya apa yang dimasukin? Cuma satu ya. Umur ibu ya. Oke, sekarang langsung pakai explore aja deh. Coba kasih lihat explore-nya. Tadi normality curve-nya nggak ada kan? Nggak ada normality curve-nya. Coba pakai explore. Lagi, Sofyan. Yang pakai explore sekarang, Sofyan. Ada yang mau gantian? Malah ya, malah. Ya, Miss. Yang pakai explore gimana malah? Kalau saya aja boleh nggak, Miss? Ayo Dewi. Silakan deh. Klik explore. Nah, terus dependent list-nya itu umur ibu. Semua numerik aja apa satu aja, Miss? Satu aja dulu lah. Satu dulu ya. Iya. Terus klik plots-nya. Diklik. Terus faktornya udah. Ini di checklist normality plot width testnya. Terus continue. Terus oke. Oke, QQ plot. Nah, oke naik. Tadi di mana tuh? Terus naik aja. Oke. Nah, lagi dong. Ini ya. Nah. Oke. Kalau kamu melihat ada penjelasan di dalam buku, ketika kita mau melihat suatu data numerik, apakah terdistribusi normal atau tidak, itu bisa dilihat dengan 3 cara.
Cara yang pertama secara kasat mata dilihat dari kurva histogramnya. Coba lihat kurva histogram dulu ke bawah. Nah, normality plotnya. Terus histogram yang tanda loncengnya nggak muncul ya. Nah, yang atas kayaknya di atas tadi. Yang sebelum explore di frekuensis. Kok nggak ada normality curve-nya? Coba naik. Nah, minggu kemarin ada deh. Tadi yang nggak kecentang apa dong? Tadi kayaknya nggak dikecentangnya pas ada yang, iya normality itunya, Miss. Yang di bawah kurva, Miss. Yang di bawah histogram. Ulangi. Dan di frekuensi apa yang di-explore? Yang di frekuensi, Miss. Coba. Nah, ini. Ya. Kita melihat bahwa secara kurva, apakah ini normal atau tidak? Berbentuk bell shape atau tidak? Secara sempurna tidak berbentuk bell shape ya. Ya kan? Sehingga kita kesimpulan sementara ini tidak normal. Oke? Ini tidak normal karena kakinya nggak sejajar ya. Kakinya nggak sejajar. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan skewness. Nilai skewness dibagi nilai standar errornya. Ada di mana skewness? Coba scroll ke atas. Lagi hop. Oke. Saya mau annotate, jangan digeser-geser ya. Nah, skewness itu adanya di sini. Ya, skewness dibagi standar error. Standar error skewness itu yang ini. Skewness secara definisi adalah nilai kemencengan yang dalam statistiknya dia mengkalkulasi, mengkuantifikasi dari kurva lonceng tadi, mencengnya berapa sih gitu ya. Nah, kemencengannya itu diukur dengan skewness dibagi standar error. Silakan dihitung. 0,547 dibagi 0,337 berapa? 1,62, Miss. 1,62. Ya, 1,62. Nah, skewness dibagi standar error, kapan dikatakan distribusinya normal? Terdistribusi normal jika patokan hasil skewness dibagi standar errornya kurang dari sama dengan 2. Maksimal sekali 2. Ya. Maksimal sekali 2 kita bisa katakan dia normal. Ini masih pakai koma ya. Maksudnya belum final keputusan normalitinya. Kita pertimbangkan 3 sudut pandang ya. Tadi dari sudut pandang gambar lonceng. Simetris nggak loncengnya? Enggak. Dari segi skewness, memenuhi di bawah 2 enggak? Memenuhi. Berarti kalau menurut kurva lonceng dia tidak normal. Menurut perhitungan skewness normal atau enggak? Normal. Oke, sekarang kita mau lihat lagi. Berdasarkan kriteria yang ketiga adalah hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, teman-teman yang ada di dalam PDF yang kamu baca, coba test of normality di outputnya. Mega di scroll down sedikit. Oke. Kolmogorov-Smirnov ini mengatakan untuk hasil uji statistik normalitas dengan patokan p-value kurang dari 0,05 itu
tidak signifikan. Kebalikan dari uji hipotesis. Tolong diingat-ingat. Artinya, kalau p-value-nya kurang dari 0,05, maka dia tidak normal distribusinya. Kebalik dengan uji hipotesis. Pun di dalam buku yang ada di halaman 86 itu salah. Oke? Bila hasil ujinya signifikan, maka distribusinya tidak normal. Ya, distribusinya tidak normal. Sama dengan hasil uji Shapiro-Wilk. Ya, Shapiro-Wilk juga sama, kebalik. Uji Shapiro-Wilk kalau di bawah 0,05 itu hasil ujinya tidak normal. Gitu. Nah, namun ada catatan di dalam buku. Uji Kolmogorov sangat sensitif terhadap jumlah sampel. Kalau jumlah sampelnya yang besar sampelnya besar, maka hasil ujinya cenderung signifikan. Artinya distribusinya tidak normal. Ya, distribusinya tidak normal. Nah, ini kan signifikan ya. P-nya 0,05 kan? Shapiro-Wilk-nya juga di bawah P-nya 0,035. Yang Shapiro-Wilk 0,002. Dua-duanya di bawah 0,05. Artinya signifikan normal atau tidak normal? Tidak normal. Nah, saya ketika belajar ini di S3 dengan para profesor statistik itu mendapatkan pencerahan bahwa dengan banyaknya indikator seperti ini, mana yang mesti kita gunakan? Karena kalau dari hasil skewness, ternyata dia normal gitu. Sebenarnya boleh pakai yang mana saja. Tetapi yang paling diutamakan itu kita lihat lonceng. Ya, loncengnya kalau agak-agak simetris, kita masih bisa menyebutnya normal. Tapi kalau kayak tadi kakinya timpang sebelah, itu jelas nggak normal ya teman-teman ya. Tuh, yang kedua adalah pakai Kolmogorov-Smirnov jikalau sampelnya di atas 30. Kolmogorov-Smirnov jikalau sampelnya di atas 30. Kalau sampelnya di bawah 30, yang dilihat adalah nilai dari Shapiro-Wilk. Karena ini kebetulan dua-duanya di bawah 0,05 kan? Kebetulan sama kan? Tapi nanti kamu akan bingung, yang satu signifikan, yang satu enggak. Pakainya yang mana? Back to your samples, gitu. Balik ke besar sampel kita. Berapa besar sampel kita? Kalau di atas 30, di atas 50, gitu ya. Udah jelas kita pakai Kolmogorov-Smirnov. Kalau Kolmogorov-Smirnovnya bilang tidak signifikan, maka itu artinya di bawah 0,05 maksudnya maka tidak normal. Biasanya Kolmogorov-Smirnov itu sejalan dengan kurva lonceng. Jadi kalau kurvanya menceng-menceng nih pasti Kolmogorovnya di bawah 0,05 nih. Gitu. Kalau misalnya kurvanya cakep, Kolmogorov-Smirnovnya di atas 0,05. Pasti. Nah, kalau skewness ini jarang dipakai. Jadi yang di dalam bukunya Pak Tanto itu dulu saya pernah ngajarin ke angkatan sebelum-sebelumnya. Saya belum S2 ya waktu itu ya. Saya masih berpaku sama ini, saya belum S3. Saya berpaku sama bukunya Pak Tanto ini. Dulu menjelaskan bahwa pakainya skewness gitu. Karena Kolmogorov tuh sensitif terhadap jumlah sampel. Besar sampel. Enggak kok, enggak selalu. Besar sampel yang jadi patokan, ya kalau misalnya Kolmogorovnya nggak bisa dipakai, kita pakai Shapiro gitu. Kalau sampel kita terlalu sedikit besarnya. Nah, skewness ini yang ternyata masih kurang akurat dalam memprediksi. Gitu ya. Kalau kita lihat 1,6 juga kan jaraknya agak dekat kedua ya. Gitu. Jadi dia memang mengarah kepada
normalan. Kemudian kamu bisa membandingkan ketidaknormalan itu dengan perbedaan antara nilai rata-rata dengan median. Kamu bisa lihat ada perbedaan 1,1. Benar nggak? Antara mean dengan mediannya. Data yang normal, ya, data yang normal indikatornya ketika kita uji deskriptif seperti ini, nilai mean dan mediannya itu hampir sama. Range-nya tidak terlalu jauh. Kalau usia beda setahun itu kehitungnya masih jauh karena bisa ini yang menentukan cut-off point. Ingat, oke, patokan jika terdistribusi normal cut-off kamu 25, ya kan? Bener nggak? Karena pakai mean. Nanti di S2 belajarnya bukan pakai mean median lagi ya, nggak apa-apa di S1 ini dulu. Nah, kalau misalnya yang tidak normal, hasilnya tidak normal, kamu pakai median. Kalau datanya terdistribusi normal, nah, kamu mau pakai mean atau median sebenarnya sama aja. Kenapa? Karena pasti data yang normal itu perbedaan antara mean mediannya dan mediannya ini nggak terlalu jauh gapnya. Paling beda 0, sekian kalau buat umur, ya. Kalau beda setahun umurnya kan orang yang harusnya masuk kelompok berisiko bisa jadi masuk ke kelompok tidak berisiko. Akan ada bias seleksi di sana, ya kan? Ya kan? Kalau bedanya setahun dalam umur. Tapi kalau bedanya desimal dalam umur itu nggak terlalu ngaruh. Paham maksud saya? Ya, beda hal dengan yang lain ya. Kalau tensi beda 1 digit ya nggak masalah. Apalagi tensi digital. Karena kita suka pembulatan gitu kan. Kalau tensi ya sistolik atau diastolik itu misalnya ditanya 139 gitu diastoliknya atau sistoliknya ya, sistoliknya 139. Ya, kita pasti buletin ke atas kan 140 kan. Apalagi pakai tensi digital gitu kan. Beda 1 digit dalam sistolik itu tidak mempengaruhi perbedaan normalitas. Itu masih ada kemungkinan dia normal. Minnya 140, mediannya 139, udah hitungan normal, pasti distribusinya gitu ya. Ya, paham ya maksud saya gitu. Nah, di sini menyatakan ada gap yang jauh sehingga tidak normal. Ada lagi pembuktiannya. Coba scroll ke normality plot. Bukan yang ini. QQ plot ya, coba ke bawah. Bukan. Yang bawahnya dikit lagi. Dikit lagi ke bawah. Sip. Dari plot ini, saya mau tanya proporsi yang diarsir merah dengan yang saya arsir hijau lebih besar mana? Yang merah apa yang hijau? Merah. Yang merah. Rata enggak? Garis hitam yang ini rata enggak? Secara kasat mata aja kita bisa lihat dia enggak normal distribusinya. Oke? Susah-susah gampang ya ngelihat data normal ya. Jadi kalau kamu agak pusing sama angka, kamu cari patokannya kurva lonceng sama yang ini. Nama plotnya apa ya? Saya agak lupa nih. Dia. Nah, patokannya ini. Ini itu nilai tengah. Yang garis hitam ini median ya, teman-teman. Harusnya kalau datanya normal, mediannya tuh membagi 2 sama rata di sekitar sini kan? Iya, gitu. Paham cara membedakannya? Insya Allah paham, Miss. Oke, ada yang mau tanya tentang uji normalitas? Saya kasih waktu 1 menit untuk merumuskan pertanyaan. Ada yang mau nanya nggak? Miss, saya mau nanya, Miss. Iya, Mega. Berarti nanti kalau misalkan kita nguji data, lihat itunya dari nilai yang Kolmogorov-Smirnov dulu sama yang itu ya, Miss? Sama hasil yang tadi apa? Satu lagi tuh. Apa dari namanya? yang itu dulu kan, Miss? Saya lupa namanya, Miss. Kolmogorov-Smirnov, Shapiro kurva ya. lonceng,
Tapir Wilk, ya tergantung jumlah sampel kita ya, besar sampel kita berapa. Kalau udah gede, sampelnya ratusan ya udah pakainya Kolmogorov ya. Nah, terus lihat kurva loncengnya, lihat cube lot yang tadi gitu ya. Kalau bagus, simetris, ya normal gitu. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah dipakai. Skewness-nya nggak usah dipakai. Kalau misalnya Kalau dia ada sampelnya perbedaan gitu gimana, Miss? patokannya Kolmogorov Smirnov aja. Kamu ragu nih simetris enggak sih? Pakai Kolmogorov aja. Karena dia precise. Precise dia. Kalau misalnya di sininya 0,051 misalnya. 0,049 misalnya. Itu kan masih di bawah 0,05 ya. Tapi kan mepet-mepet normal ya. Ya kan? Mepet-mepet normal. Kamu lihat nih min sama mediannya. Jauh enggak? Gitu. Kurvanya juga lihat. Kalau simetris, udah hajar aja normal gitu. Ya, oke. Karena susah nyari data normal di dunia ini. Ya, pasti ada yang ekstrim-ekstrim kan. Oke. Kemudian ada lagi yang mau ditanya? Nah, boleh di stop share dulu siapa namanya? Mega, udah ya? Selesai share. Bentar. Nah, kita mau lihat tentang distribusi analisis di variabel. Sekarang ya, dulu saya belajar sama Pak Pandu di S2. Saya ngambil kelas statistik kan kelasnya Pak Pandu. Habislah. Ternyata banyak perdebatan juga. Penyebutan istilah bivariabel sama bivariat ya. Jadi bivariabel yang benar katanya. Tapi daripada musingin nyebut-nyebut istilah gitu, mendingan kita fokus sama penelitian kita aja ya. Nah, ini untuk analisis bivariat, saya anggap konsepnya teman-teman sudah paham apa itu dependent, apa itu independent ya, dari tadi yang udah dijabarkan dalam penugasan rencana penelitian masing-masing, dan nanti dalam tahapan analitik kamu akan membuktikan hipotesis, ya kan? Nah, tadi yang saya bilang kenapa sih saya tuh suka tidak serak gitu ketika ada peneliti yang hanya meneliti seperti memakai kacamata kuda. Cuma mau lihat satu variabel aja gitu ya. Yang kita tahu bahwa faktor risikonya nggak cuma itu. Kenapa? Karena tidak ada satu kondisi masalah kesehatan yang hanya disebabkan oleh satu penyebab saja atau satu faktor risiko saja. Nah, yang perlu kita cari tahu mana yang menjadi faktor risiko utama dan perlu diprioritaskan dalam pencegahan. Itu sebenarnya sih tujuannya. Nah, kalau misalnya ternyata kita tidak meneliti beberapa variabel lain, ini akan muncul change gitu ya. Karena dia berhubungan karena faktor kebetulan yang lain nggak dimasukin, atau ada variabel-variabel lain tidak dikontrol yang disebut confounding atau variabel confounder, variabel yang ternyata berpengaruh terhadap kejadian penyakit tersebut atau masalah kesehatan tersebut, tapi kita nggak teliti, kita nggak kontrol, itu namanya variabel confounder ya. Sehingga studi kita bias gitu. Makanya dalam analisis itu ada tahapan analisis bivariabel dan multivariabel. Nah, konsep bivariabel dan multivariabel nanti setelah selesai analisis bivariabel baru kita perdalam lagi bagaimana posisi confounder, apa itu confounder, syaratnya apa, kita akan belajar itu. Nah, di hari ini mudah-mudahan cukup waktunya ya. Kita akan membahas tentang bivariabel saja. Hipotesis 0 kita asumsikan tidak ada hubungan. Kita kan? Ya. Hipotesis 0 tidak ada hubungan. Kalau hipotesis alternatif, kita berasumsi, kita menebak gitu ya, kita menyimpulkan sementara ada hubungan.
Nah, dalam penelitian kita untuk menguji hipotesis tujuannya. Nah, kalau ada kayak pernyataan kayak gini, tidak ada perbedaan, ini pasti maksudnya ada hipotesis nol. Maka hipotesis alternatifnya tinggal dihapus tidaknya saja, hingga menjadi ada perbedaan. Sama dengan ini, tidak ada hubungan, dihapus tidaknya saja, jadi ada hubungan. Itu hipotesis alternatifnya. Ya, yang tadi saya bilang. Nah, kemudian kaitan sama kemarin melihat degree of freedom atau arah dan bentuk hipotesis. Juga berkaitan dengan bagaimana cara kita menghitung besar sampel minimal. Kalau kamu buka rumus sampelnya Lemeshow, itu dia menyajikan pilihan rumus sampel dengan one tail dan two tail. Ya, tergantung hipotesis kita. Jadi hipotesis sangat menentukan besar sampel, cara kita mengambil sampel, analisis apa yang akan dipakai, desain studi apa yang akan digunakan, gitu ya. Itu ditentukan oleh hipotesis kita. Maka jangan sampai salah menulisnya. Nah, arah dan bentuk hipotesis seperti yang kalau nggak salah minggu lalu saya pernah bilang, saya pernah jelaskan sedikit. Nah, ada yang disebut one tail saat kita baca table R ya. One tail itu kalau hipotesis alternatif kita itu ada perbedaan dan ada pernyataan hal yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari hal yang lain. Contohnya di hipotesis kita gini, BB bayi dari ibu yang merokok lebih kecil dibanding BB bayi dari ibu tidak merokok. Ini bentuk one tail. Fokus studi kita hanya mengarah pada ini saja. Ya, ada perbandingan yang searah gitu. BB bayi dari ibu yang merokok lebih kecil. Kita sudah mengasumsikan hipotesis ini di awal sehingga one tail. Kalau apa kelemahannya one tail? Ternyata di hasil penelitian kita kebalikannya. Ternyata ada BB bayi dan ibu yang merokok lebih besar. Gitu kan? Dan proporsinya itu banyak. Itu yang sulit untuk dibuktikan karena variasi kondisi masyarakat itu sangat beragam. Makanya biasanya studi one tail itu hanya studi di laboratorium atau medis ya, yang populasinya terbatas. Nah, kemudian yang paling lazim digunakan adalah analisis atau hipotesis two tail yang hanya menyatakan perbedaan aja tanpa melihat arahnya. Apakah hal satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Jadi ada hubungan, ada perbedaan, arahnya kemana? Ya nanti dijelaskan dalam pembahasan dan analisis. Nah, yang perlu disampaikan biasanya kekuatan hubungannya. Jadi kita nggak cuma ngasih tahu ada hubungan atau enggak, atau kita nggak cuma nyelidikin ada hubungan atau enggak, tapi yang perlu dilihat juga kekuatannya. Seberapa besar hubungannya? Oh, OR-nya cuma 1,2 misalnya. Tipis. P-nya pasti 0,49 tuh kayaknya. Gitu ya, 0,049 gitu. Karena OR-nya kecil gitu kan. Apa nih yang menjadi titik kelemahan penelitian kita gitu. Jadi itu yang mesti diutamakan sebenarnya ya pada penelitian yang two tail. Nah, maupun arahnya nanti kita lihat dari konteks topik penelitian kita. Arahnya kemana? Apakah lebih kecil, makin kecil yang berisiko, apa yang makin besar atau yang lebih besar yang berisiko. Nah, kemudian level of signifikansi ini didapatkan alfa. Kemarin udah ada yang menjawab apa sih itu alfa. Alfa itu adalah tingkat error yang dapat ditoleransi dalam studi pada populasi. Ya, dulu di biostat udah belajar ya. Kalau studinya medis, alfanya berapa? Tadi gede ya. 0,05 kan kita. Alfanya 5%. Kalau studi medis itu biasanya alfanya hanya 1%. Jadi 99% confident intervalnya. Gitu.
Kenapa? Karena dia subjeknya sudah sangat spesifik gitu ya. Dan biasanya berkaitan dengan tingkat kefatalan. Kalau kamu uji coba obat, toleransi errornya 5%. Kamu bisa bayangin kalau obat itu dipakai pada masyarakat. 5%-nya overdose misalnya, ternyata ya dosisnya nggak sesuai gitu. Gara-gara studi di laboratoriumnya pakai alfa 5%. 5% dari 270 juta populasi misalnya berapa? Banyak banget itu. Iya kan? Jadi kayak gitu. Kalau studi kesmas kan nggak bahaya rata-rata. Iya nggak? Kalau studi medis tuh biasanya ya uji coba obat, efektivitas, efek samping gitu loh. Yang kayak gitu-gitu ya. Kenapa alfanya tuh mesti kecil banget karena berkaitan sama tingkat bahayanya dia. Errornya nggak boleh gede. Kalau errornya gede dipakai pada masyarakat, gaswat gitu ya. Tuh maksudnya kaitannya ke sana. Nah, kemudian perbedaan uji parametrik dan non-parametrik. Pertama-tama, saat pengujian hipotesis untuk variabel yang bersifat numerik, sangat penting untuk melihat normalitasnya. Kenapa? Tadi yang Maisi bilang dengan ragu-ragu gitu ya, menentukan langkah analisisnya lebih lanjut sebenarnya. Ya, kalau data itu berdistribusi normal, maka uji statistiknya bisa menggunakan yang parametrik. Kalau datanya tidak normal, maka uji statistiknya harus yang non-parametrik. Nah, apa kelebihan dan kelemahannya? Nah, parametrik dan non-parametrik ini berkaitan dengan generalisasi juga, teman-teman. Jadi biasanya kalau sampling kamu ini non-probability, kebanyakan hasil numeriknya, data numeriknya itu tidak normal. Berkaitan ya. Gitu. Kalau yang studinya pakai probability, kemungkinan besar datanya terdistribusi normal. Jadi, kalau pakai analisis yang non-parametrik, valid nggak, Miss? Valid, boleh nggak? Boleh. Tapi ada keterbatasan. Hasilnya, walaupun signifikan, hanya berlaku pada populasi kita saja, populasi studi kita. Kemarin saya udah jelasin ada populasi target, ya. Ada populasi sumber, ingat kan? Nah, itu nggak bisa tuh kita generalisir sampai populasi target. Saya menargetkan ini berlaku bagi penduduk Indonesia, nggak bisa. Kalau datanya nggak normal, paham ya maksud saya? Ya, kamu misalnya studinya pada anak FKM doang gitu. Ya udah, yang berlaku hanya di situ doang hasil penelitian kita. Paham ya maksud saya? Kayak gitu. Nah, kemudian nah, jumlah data atau jumlah besar sampel juga menentukan jenis analisisnya. Kalau sampelnya terlalu sedikit, kurang dari 30, itu pakainya yang non-parametrik ya teman-teman. Gitu. Jadi bukan yang parametrik. Nah, nanti analisis apa aja yang parametrik dan non-parametrik ada di bawah. Nah, cara memilih, saya cocoknya pakai uji statistik apa ya? Cocoknya pakai apa ya kira-kira? Nah, ini tergantung sama variabelnya dan data jenis apa namanya skala dari variabel dependen dan independennya. Ya, di sini level of signifikan tadi saya udah bahas. Nilai P tadi udah. Nah, ini dia. Ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah variabel independen, ini variabel dependen. Jika variabel independen kita adalah kategori berupa nominal atau ordinal. Nah, patokannya di sini sih sebenarnya, dependen dulu ya. Jika variabel dependen kita adalah variabel kategorik, nominal, ataupun ordinal, ini kita pakai analisis chi-square. Ya. Ketika variabel independennya juga kategorik. Jadi kategorik dan kategorik pakai chi-square. Kalau n-nya sedikit, pakai Fisher exact.
Gitu. Kalau N-nya sedikit pakai Fisher exact, atau tabelnya terlalu banyak pakai Fisher exact test. Ya, tabelnya nggak 2x2, 2x3, 3x3 misalnya. Nah, atau bisa juga pakai regresi logistik sederhana. Ya, pakai regresi logistik sederhana. Nah, kalau variabel kita numerik dependennya, kita mau ngukur IMT doang. Daripada saya pusing, tadi Miss Tia nanya tuh, gizi buruk, gizi kurang, normal, gizi anu gitu kan, sampai obesitas tingkat 2 ada 6. Sampelnya cuma 100 bagi 6, habis nggak tuh? Sedikit ya. Nah, daripada pusing-pusing, saya mau pakai dijadiin numerik aja lah IMT-nya. Sekian, sekian gitu kan kalau IMT kan. Misalnya IMT-nya 20,3 dan seterusnya. Udah nggak usah dikategori-kategoriin lagi, saya pengen IMT aja. Nah, kalau kamu mau lihat IMT doang, jadi kamu bisa pakai uji apa? Kalau variabel independennya kategori, itu pakai uji T. Jika kategorinya cuma 2. Ya. Kalau independennya kategori tapi lebih dari 2, ya dia bergeser. Ini pakai uji ANOVA. Contohnya gini. Saya mau mengukur jenis kelamin terhadap IMT. Laki-laki dan perempuan, itu 2 kategori kan? IMT-nya numerik. Saya mau membedakan mana ada perbedaan enggak? Rata-rata IMT kelompok laki-laki dengan perempuan. Maka pakainya uji T independen. Kalau misalnya ternyata saya mau membedakan tingkat pendidikan, Bu. Ada SD, SMP, SMA, sama perguruan tinggi. Terkait dengan IMT. Yang sekolahnya tinggi, kebanyakan gemuk apa kurus gitu ya. IMT-nya besar apa kecil. Nah, itu nggak bisa pakai uji T, tapi pakai ANOVA. Paham ya? Jadi kalau kamu sudah membuat sebuah kerangka konsep penelitian dan sudah ada definisi operasionalnya, itu sudah terbayang analisis apa yang cocok dengan variabel saya, gitu. Ya, di matching-matchingnya, dicocokin. Nah, selanjutnya, kalau semuanya numerik, baik variabel dependennya maupun variabel independennya, pokoknya saya emang nggak mau kategori-kategoriin lah, pusing misalnya ya. Nah, itu pakai uji korelasi. Uji korelasi dan pakai uji regresi linear sederhana untuk yang 2 variabel atau analisis bivariat ya. Pakai uji regresi linear sederhana. Nah, uji regresi linear berganda, nanti ada uji regresi linear berganda dalam analisis multivariat. Ini punya kelebihan, dia dependennya numerik. Tapi dia juga bisa, misalnya kan nggak mungkin nih, saya meneliti misalnya tadi tensi. Cuman saya nggak kategoriin dia hipertensi apa enggak, misalnya tensinya doang saya mau lihat dari sistol. Nah, sistolnya kan numerik nih, ya 110, 120, 130 gitu kan sistolnya. Nah, kemudian variabel saya banyak. Ada umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Nah, umur nih saya nggak kategoriin, Miss. Umur aja. Numerik dengan numerik. Pakai regresi linear. Ini multivariat. Gimana, Miss? Ada yang kategorik, ada yang numerik. Udah, masukin aja semuanya. Dia bisa mensintesis dan menganalisis. Jadi, baik yang kategorik maupun yang numerik pada variabel independen, ini bisa disintesis oleh regresi linear, tapi minimal ada 1 variabel yang numerik. Jelas? Nggak boleh variabel independennya kategorik semua, nggak boleh. Yes ya? Kebalikannya sama regresi logistik. Regresi logistik pun yang berganda nanti dalam analisis multivariat, kamu selama variabel dependennya kategori, ya tidak, sakit misalnya ya. Prahipertensi tidak prahipertensi misalnya. Nah, ini variabel independennya ada yang kategorik, ada yang numerik. Numerik dari 10 variabel, saya punya 10 variabel independen misalnya. Tapi mayoritas numerik. Boleh nggak saya pakai regresi logistik? Ya boleh, soalnya dependen kamu kategorik. Tapi ada syaratnya.
Minimal 1 atau 2 variabel independen yang lain ada yang kategorik. Jenis kelamin misalnya. Ya kan nggak mungkin numerik ya jenis kelamin ya. Kan? Nah, dia kategorik. Bisa pakai regresi logis. Jelas? Minggu depan saya tanya ya, mix and match-nya ya. Saya kasih kasus. Kalau saya teliti ini dengan ini, cocoknya analisisnya pakai apa gitu ya. Minggu depan saya tanya. Nah, itu. Kok nggak ada yang non-parametrik ya? Minggu depan deh, saya cari slide-nya dulu. Non-parametrik itu apa aja sih supaya kalian tahu. Ya, kalau data saya nggak normal, jangan sedih hati. Kamu bisa tetap pakai non-parametrik atau kamu kategoriin aja yang nggak normal itu gitu. Ya, itu sih caranya. Nah, ini udah 2:30 lewat. Ada yang mau tanya nggak? Karena nih nanggung nih. Uji T minggu depan aja ya uji T. Pas kita ketemuan. Ibu, saya mau mastiin. Boleh? Ya, Cak. Tadi kalau regresi linear sederhana itu minimalnya pada satu variabel numerik. Itu buat dependen sama independennya, Bu. Dependennya mutlak harus numerik. Oh, kalau logistik Kalau berganda itu kategorik gitu ya, Bu? Kategorik. Dependennya mutlak harus kategorik. Jadi patokan kita selalu saat menentukan mau analisis apa, lihat dependennya dulu. Dependen kita kategorik atau numerik. Gitu. Habis lihat dependennya, baru lihat independennya. Independennya kategorik apa numerik. Gitu. Ntar baru dicocokin, cocoknya yang mana. Gitu, Cak. Oh, jadi yang pentingnya itu dilihat dependennya dulu ya, Bu. Kalau dependennya udah sesuai, berarti baru independennya gitu. Betul. Oke, Ya, makasih, Bu. kalau dependennya kategorik sama kategorik, pakai chi-square. Kan? Kalau kategorik sama numerik, bisa nggak pakai chi-square? Pakai apa? Dependennya kategorik, independennya numerik, pakai apa? Uji T bukan? Uji T numerik, dependennya. Ini dependennya kategorik. Kenapa? Independennya numerik. Kenapa? Dia patokannya dependennya kategorik. Independennya numerik. Kayak apa? Nggak ada di tape. Kan sukanya gitu ya, diajarin yang gampang, kasih soal yang susah gitu kan. Pakai apa? Bisa nggak? Dependennya kategori, independennya numerik. Kayak apa? Pakai regresi logistik bisa ya teman-teman. Ya, oke. Nggak bisa pakai regresi linear, nggak bisa. Pakai regresi logistik. Nanti ada pengecualian, ada simbol khusus gitu. Ya. Kalau di Stata ada simbol khusus, kalau di SPSS ntar kita lihat deh. Gitu. Nah, kita belajar ya, daripada pinter. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Saya mau menyelesaikan, saya capek. Nggak mau ngambil waktu lebih ya. Kita selesai. Nah, juga dikit lagi, 14:40 kok. Ada yang mau tanya nggak? Besok kuis ya. Saya niatnya besok tuh mau servis mobil. Jam 10. Jam 9. Nah, saya nggak tahu jadi apa enggak, belum dapat konfirmasi dari pihak bengkelnya. Kalau misalnya saya jadi servis mobil, kelasnya mundur jam 10 ya. Kalau misalnya nggak jadi, ya tetap jam 8 gitu. Terus saya kabarin ke Anis ya, malam atau enggak subuh-subuh. HP saya rusak. Ini saya mau servis HP soalnya. Mudah-mudahan bisa. Jadi kalau saya agak lama-lama balas WhatsApp-nya, maaf ya. Saya mau servis dulu HP-nya. Oke, kalau tidak ada kelasnya kita tutup ya. Sudah cukup hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dipahami dan awet ya. Jangan lupa. Oke. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meeting ya.